Untuk yang pertama ya, jenis kamar, kita bakal kerjakan petunjuknya ada di sini nih. Satu karakter pertama untuk menentukan jenis kamar. Jenis kamar itu ada di satu karakter pertama. Berarti yang mana nih kalau kode kamar? Yang A ya, huruf A kan? Nah ini, kita pengen menggunakan kode huruf A ini untuk menentukan jenis kamar. Saya kasih clue-nya dulu guys. Di sebelah itu ada tabel bantu. Nah di sini ada tabel jenis kamar kan? Nah ini dia jenis kamarnya. Di bawah sini juga ada jenis kamar. Ada dua tabel nih guys. Kira-kira kalau dengan soal model kayak gini, untuk mencari jenis kamar, yang lebih tepat kita pakai tabel bantunya di mana? Ini kan ada kode A ya. Coba kita cermati dulu. Kalau kode A itu ada di tabel yang mana? Atas apa bawah? Tabel atas. Oke. Ya udah, kita udah dapat jawabannya. Tabel atas. Sekarang, rumus apa yang tepat kita gunakan untuk bisa membaca tabel atas ini dan juga mengambil kode yang ada di sini? Sehingga nanti kita bisa memunculkan jawaban jenis kamar. Dan perlukah kita memberikan nama terlebih dahulu pada tabel bantunya atau nanti langsung aja bolak-balik sheet? Menurut Kak Rocky katanya kita define name dulu. Pertimbangannya barangkali supaya nanti nggak bolak-balik, supaya nggak terlalu kelihatan panjang juga rumusnya kalau sering klik-klik sheet gitu ya. Oke, define name. Define name. Nah sekarang kalau kita mau menggunakan define name, pola bloknya itu kayak gimana? Karena banyak pilih ya, mulai dari header ini sampai ke bawah, maka ini yang saya blok ya. Kita abaikan yang kuning di atas. Oke? Saya langsung kasih nama yang ini ya guys ya. Namanya apa ini? Nama area workbooknya itu kamar aja gitu ya. Jadi ketika nanti kita klik kamar, maka akan memanggil data yang ada di tabel tersebut yang kita blok ya. Sudah kita kasih nama. Berikutnya, kita akan mulai mengerjakan di kolom jenis kamar. VLOOKUP left. Kenapa kita pakai VLOOKUP? Karena tabel bantu yang kita gunakan untuk membaca tabel di sebelah itu kan dia bentuknya vertikal gitu kan. Makanya kita pakai VLOOKUP. Tapi kalau left ini alasannya apa? Gini guys, tadi kan kita pengen ngambil jenis kamar kan, atau ditanyakan kan jenis kamar gitu kan. Nah sementara jenis kamar itu letaknya di satu karakter pertama pada keterangan soal. Nah gitu. Nah karena dia letaknya di satu karakter pertama, dia posisinya ada di sebelah kiri, maka kita pakainya left. Left kan artinya kiri, ya nggak sih? Nah berikutnya kita klik teksnya. Teksnya itu adalah kode. Nah ini kalau misalnya nggak bisa klik, kalian boleh pakai beberapa alternatif. Alternatif pertama dengan melihat cell name-nya. Cell name dari kode yang mau kita klik ini ada pada kolom D baris ke 8. Berarti kita bisa ketikkan aja D8. Atau yang kedua, ini caranya teman-teman nih. Boleh klik aja di bawahnya, gini kan. Baru nanti pakai tombol arah ke atas sini. Bisa juga. Nanti ketemu juga dengan D8. Sama aja dengan mengklik area sel yang mau kita baca teksnya. Berikutnya, titik koma ikuti tanda baca yang muncul di komputer kalian. Kemudian nomor karakternya ada berapa guys? Kak Nur bilang 1. Oke, ini sudah 1 karakter kan. Kemudian kita balas kurung. Lalu apalagi setelah ini? Titik koma dulu. Titik koma dulu supaya nanti kita bisa masukkan argumen berikutnya yaitu table array. Nah, table array tadi sudah kita berikan nama sebelumnya. Tabel bantu yang di sebelah tadi namanya apa? Kamar kan? Yang tadi sudah kita berikan nama tabel bantu di sebelah. Betul. Nah, ini kita aktifkan saja. Tikom. Call index name. Ada pada kolom keberapa tadi jenis kamar yang kita blok? Masih ingat gak kalian? Dengan tabel bantu yang sudah kalian berikan nama tadi. Di sebelah. Yuk. Dia ada pada kolom keberapa? 2 ya. Oke. Pakai true atau false? False ya. False atau null sama ya guys ya. Jangan sampai salah maksud. False itu adalah exact match. Null juga exact match. Jadi kalau kalian mau pakai false boleh. Pakai null juga bisa. Ini benar gak sih jawabannya? Jenis kamarnya kelas 1, kodenya A. Coba. Kode A kelas 1 benar. Kode B kelas 2. Kode B kelas 2. Kode C kelas 3. Kode D VIP. Benar. Benar ya guys ya. Oke. Yuk. Tarif kamar per malam. Ayo guys. Ini tidak ada petunjuk. Saya mau kasih lihat dulu tabel bantunya. Kira-kira ada gambaran gak kalian rumus apa yang dipakai kalau kalian melihat tabel bantu? Kasih kesempatan dulu ya buat Kak Biru Hitam. Boleh, gak apa-apa. Kita tes. Ini tambahan. Oke.
Nah, gimana? Switch. Oh, di sini pakai switch. Boleh. Switch. Right. Ya. Terus yang arahin ke kode itu, kode kamar. 1 ya. Iya, titik koma terus petik U terus titik koma lagi umum. Terus titik koma lagi S Pak. Iya, terus habis itu titik koma petik lagi spesial. Terus habis itu iya L itu LU ya LUK ya. LUX atau LUK harusnya tadi. Iya, itulah. Ya, LUK. Ya, itu. Iya. Cuman itu kalau right-nya itu kayaknya masih ke jenis kamar, Pak. Harusnya ke yang kode kamar itu. Yang right E8 itu harusnya D8 kayaknya. Oh iya, salah. Betul. Bentar ya. Oke, sudah. Sudah, kita balas kurung ya. Iya, benar, Pak. Oke. Nah, terus ini sudah kebaca ini kodenya, lalu? Iya. Sama dengan VLOOKUP yang dicari kan sebenarnya ini dari kelas ya. Sebelum ke situ mungkin di tabel bantu pakai ini, Pak ya. Kita Nama-nama bikin dulu ya. Iya. Oke, boleh. Yang pertama mungkin dari jenis kamar sama umum gitu. Ini pendekatan saya agak beda, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Boleh, siap. Gini ya. Iya. Ini dinamain umum gitu aja, Pak. Umum, oke, baik. Ya. Terus jenis kamar sampai spesial itu dikasih spesial. Terus itu sampai ya itu sama. Gini ya. Iya, gitu, Pak. Oke. Ada 3 berarti. Iya, Oke, ada 3. terus ya. Jadi kita kembali ke sini ya, Pak ya. Iya, kita pakai VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kemudian yang kita cari kan yang di kiri itu berarti di row itu ada jenis kamar. Jadi berarti kita pilih ini ya? Iya, itu, Pak. Oke. Kemudian koma tabelnya, ya titik koma. Kemudian tabelnya ini kita ngambil pakai indirect, Pak. Coba. Oke, indirect ya. Indirect. Kemudian diarahin ke spesial gitu. Spesial yang kolom tambahan itu. Oke. Oke, terus tutup kurung. Oke. Terus titik koma lagi. Columns. Ini kita nyari panjangnya ya, panjang dari ininya, dari pakai yang S, Pak. Oke. Yang S ya, terus indirect lagi. Iya. Terus yang itu lagi, yang F8 lagi, yang tambahan tadi. Oke. Iya, tutup kurung. Terus ya tutup kurung lagi. Titik koma 0. Dah. Semoga bener, Pak. Coba dulu ya. Iya. Tarif kamar kelas 1 spesial 150 juta. Kelas 1 spesial 150 juta betul ya. Terus kelas 2 umum 65 juta. Kelas 2 umum 65 juta betul. Terus di sini kelas 2 spesial 125 juta. Kelas 2 spesial betul ya, 125 juta. Kelas 3 look 225 juta. Kelas 3 look betul. Kemudian VIP look 550 juta. Wah, betul. Wah, mantap nih. Nah, ini guys, ada lama inap ya yang mau kita cari. Di sini cuma ada petunjuk untuk kode lama inap itu letaknya ada di 2 karakter ketiga dan keempat. Berarti yang 20 ini kan?
tengah. 20, 44, 11, 24. Value mid. Star 6-nya berapa ini guys? Kalau kita pengen ngambil angka 20, 3 betul. Yang betulnya adalah 3. Kenapa? Karena kita akan menghitung dari ujung kiri kode sampai ke karakter pertama dari jawaban yang mau kita cari, yaitu 20 kan. Nah, kita tinggal hitung aja. A ini hitungan pertama, garis datar ini hitungan kedua, kemudian karakter pertama itu ada hitungan ketiga, ya. Berarti dia star 6-nya 3. Number karakternya berapa? Ada berapa karakter yang mau kita ambil dalam kode 20 ini? 2 ya. Betul, 2. Udah, gini aja. Balas kurungnya 1 kali lagi. Lalu, enter. Nanti dia akan mengambil kode tengah, namun, ada namunnya. Angka yang ada di sini, dia bukan lagi dalam bentuk kode teks, tapi sudah berubah menjadi value yang bernilai gitu. Jadi sudah bisa dihitung ya nanti. Kita lanjut dulu guys ke jumlah. Di sini tidak ada petunjuk apapun untuk jumlahnya guys. Jadi sepertinya analisa sementara dari saya itu jumlahnya di sini maksudnya tarif per malamnya itu dikali dengan berapa lama dia menginap, berapa hari gitu. Nah, karena dia menginapnya 20 malam, tarifnya berapa? Rumusnya apa ini guys? Kira-kira guys. Kalau tarif per malamnya sekian, lama inapnya sekian, jumlahnya berapa? Sama dengan yang mana yang dikali? Lama inap dikali tarif. Oke. Sama ya, mau dibalik juga nggak apa-apa. Mau tarif dulu kali lama inap boleh. Mau lama inap dulu kali tarif juga boleh. Ya, hasilnya sama kok. Betul ya jawabannya. Lanjut ke diskon. Diskon itu clue-nya ada di sini guys. Coba kalian perhatikan. Ada tabel diskon namanya di sebelah. Modelnya seperti ini ya. Ada jenis kamar. Terus lama inapnya itu ada yang 1 ini. 1 sampai 7 hari sekian persen. 8 sampai 25 hari sekian persen. Lebih dari 25 hari sekian persen. Gitu kan? Ada kelasnya juga. Jadi ada 2 klasifikasi nih guys. Yang nanti kita bakal analisa. Jenis kamarnya apa, nanti dia berapa lama gitu nginapnya. Untuk kelas 1 ya. Kalau dia nginap 1 sampai 7 hari nanti diskonnya 13%. Kalau dia nginapnya 8 sampai 25 hari, diskonnya 7%. Kalau dia nginapnya lebih dari 25 hari, diskonnya itu 10% untuk kelas 1. Kelas 2, VIP dan seterusnya ada di sini semua. Kayaknya bisa itu dicoba pakai XLOOKUP boleh. Tapi sebelumnya tabel bantu ini perlu kita kasih nama nggak? Biar nanti nggak bolak-balik ngeklik gitu. Capek. Inap ke bawah. Begini. Kemudian divine name. Lalu mau kasih nama apa? Inap. Oke. Udah. Sekarang kita langsung masuk ke soalnya. Rumusnya apa tadi yang mau kita pakai? If ya. If apa? Jika lama inapnya. Oke. Lebih kecil 7. Jadi 1 sampai 7 hari itu kita bisa operator logika kan seperti ini ya. Lebih kecil 7 ya. Kecil dari titik koma. Harus ada rumus pembuka sebelum mengantar ke tabel bantu. Rumus apa yang tepat yang kita gunakan untuk menuju ke tabel bantu tadi? VLOOKUP ya. Ya. Nah, tapi lookup value-nya apa di sini? Oke, kelas. Nah, kita klik kelas ya. Lalu titik koma. Table array-nya tadi lama inap. Berarti kita tinggal panggil saja tabel bantu yang udah kita kasih nama tadi, yaitu inap, ya kan? Kolom keberapa tadi? 2 ya. Coba dulu ya. Karena ini akan berpengaruh juga dari cara blok kita tadi di awal. 0. 0 itu sama dengan false. Kalian boleh pakai. Copy if lagi, boleh. Ini saya copy ya. Berarti saya tambahkan di sini titik koma. Lalu saya alt enter ke bawah. Kemudian paste. Nah, udah. Yang mana yang diganti? Berarti di sini kita ganti lagi logical testnya ya. Parameternya kita ganti. Menjadi apa guys? Ganti lebih besar 8. Boleh. Lebih besar 8. Kolomnya kolom keberapa? 3. Oke. 3. Masih perlu kondisi terakhir? Langsung VLOOKUP. Ganti 4. Oh langsung VLOOKUP. Berarti VLOOKUP-nya yang saya kopas. Nih. Nah terus diganti ya kolom 4. Oke boleh. Tukur 3 kali. Oke sudah. Oke. Not available loh guys. Ayo. Saya curiga tadi guys. Ini di formulanya tadi, name manajernya. Saya curiga di situ tadi guys. Coba kita cek dulu name manajernya guys ya. Tadi kan kita kasih nama inap kan? Inap.
Coba lihat cara bloknya. Nih, cara bloknya tadi tuh begini guys. Kalau ini di blok, ada merge and centernya, kan nggak mungkin kebaca kolomnya. Jadi kalau cara bloknya ini berarti kolomnya cuma 3 kan. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tapi ini nggak boleh di blok di atas. Jadi gimana? Cara bloknya mungkin isinya saja. Nah, itu dia. Coba. Kita ganti dulu guys ya. Yang jelas ini salah cara bloknya. Cara bloknya tadi salah. Coba kita hapus dulu. Oke? Atau kita ganti aja area bloknya. Ya, ini saya hapus area bloknya. Kemudian kita ganti. Yang mana? Yang ini. Yang isinya saja kan. Tadi kan ada 2 pilihan yang terbanyak tuh. Pilihan kedua terbanyak itu yang ini. Isinya saja di blok ya. Ya nggak sih? Kita coba dulu guys ya. Putihnya aja. Tes. Close. Hasilnya malah 0 di sini guys. Kalau kita ganti ke percentage, muncul. Nah, muncul percentage ya. Coba kita tes. Kelas 1, 20 hari 7%. Coba. Kelas 1, ya 20 hari mana nih? Kalau 20 hari masuk di mana? Masuk di sini kan 7%. Betul. Terus kelas mana lagi? 8% ini dia kelas 2 ya. Kelas 2 44 hari 8%. Kelas 2 44 masuk di sini kan? Harusnya 44 hari dia masuknya di 15% kan? Yang ini kolomnya. Ya enggak sih? Harusnya 15%, tapi di sini jawabannya 8%. Berarti masih ada yang keliru. Coba. Tes ya guys ya. Udah tepat nggak ini? 1 sampai 7 itu kurang dari 7. Kalau kurang dari 7, 7 termasuk nggak? Nggak termasuk kan? Karena kurang 7. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1 yang termasuk kan? Iya. Supaya nanti 7-nya termasuk harus ada pakai sama dengan. Harus ada sama dengannya. Supaya 7-nya juga termasuk dalam perhitungannya. Ya nggak sih? Tunggu. Kita coba cek. 1 sampai 7 hari. Ya kan? Betul. 8 sampai 25 hari. Coba kita tes. 8 sampai 25 hari. Yang kalian ketikkan di sini adalah lebih besar 8. Kalau lebih besar 8, 8-nya termasuk apa enggak? Kalau berdasarkan ketentuan di sebelah, ini termasuk kan 8? 8 sampai 25 hari itu masuk di kategori ini. Nah, kalau kalian menginput dengan rumus operator logikanya seperti ini, lebih besar 8 saja, maka 8-nya nggak dihitung nih. Karena dia lebih besar 8. Mulai dari 9 ke atas dia dihitungnya. Harus ada sama dengan nggak? Yang terakhir, selain dari 2 yang disebutkan tadi, itu udah pasti dia ada pada kolom keempat, ya kan? Oke, kita coba tes dulu guys. Nggak berubah, ada beberapa yang berubah, tapi yang kedua ini nggak berubah guys. Oke, kira-kira kesalahannya di mana? Ini lama inapnya 44, dia kelas 2. Oke? Kelas 2 yang 44 hari itu kan masuknya di sini kan? Harusnya dia 15% kenanya. Nah, kenapa jawabannya 8? Kenapa justru masuknya di sini dia kena 8%? Harusnya kan kenanya di sini kan? Karena dia di atas 44 hari. Di atas 25 hari. Yang kedua, ganti kurang dari sama dengan 25. Oke, boleh. Yang kedua, ganti kurang dari sama dengan 25. Boleh. Tes. Ini ya? Oh, kurang dari. Oke, kurang dari bukan lebih besar dari ya. Kurang dari sama dengan 25 gini. Ya, oke. Tes dulu ya. Wih. Betul. Ini udah benar 15. Terus yang berikutnya. Kelas 2 11 hari itu 8%. Kelas 2 8 hari. Berarti masuk di sini ya, bener ya, 8%. Betul. Lanjut. Yang kelas 3 deh. Kelas 3 24 hari 9%. Kelas 3 24 hari berarti masuk sini 9%. Betul juga. Satu lagi yang VIP. VIP 51 hari 9%. VIP 51 hari berarti masuknya di sini, ya kan? 9%. Yeay. Ayo guys, kita lanjut lagi ke pajak diskon ya. Misal pajak umumnya 11%. Umumnya pajak itu berapa persen gitu loh guys. 11% aja mungkin kita sepakati ya. 11% dari apa? Jumlah dikurangi diskon dikali 11%. Begini. Coba-coba dulu aja Pak.
jumlah kali diskon kali 10%. Kali 11%. Jumlah kali diskon kali 11%. Begini. Udah. Begini. Udah, betul jawabannya ini. Lanjut lagi tagihan, guys. Jadi tagihannya berapa? Jumlah tambah pajak. Oke, jumlah tambah pajak. Begini tagihannya. Kita ke bagian rekap dulu. Ini tadi ada bagian rekap sebelah kanan yang mau kita isi dengan total tagihan, tertinggi, terendah, rata-rata tagihan. Yuk, rumus apa yang kita pakai untuk total tagihan? Sum ya. Oke, sum. Betul. Mantap nih. Yang mana yang diblok, guys? Kalau kita mau mentotalkan tagihan ya, jelas tagihan ya, karena di sini kan ada tagihan. Berarti kita blok areanya yang ini ya. Tertinggi, rumusnya apa? Max ya, mantap. Terendah, rumusnya apa? Min ya, sama area range-nya kita blok juga. Rata-rata apa, guys? Ayo, rata-rata. Average. Oke, average ya, rata-rata. Nah, sekarang kita ke rekapitulasi, guys. Di sini ada dua bagian yang perlu kita isi. Yang pertama adalah rekapitulasi lama inapnya, yang kedua rekapitulasi tagihannya. Nah, untuk lama inap ini saya kasih clue sedikit ya. Kita diminta nanti berdasarkan rekapitulasi kamar kelasnya ya, kelas 1 sampai dengan VIP. Untuk lama inapnya kan ada di kolom ini. Nah, kita diminta menampilkan untuk kelas 1 total lama inapnya itu ada berapa gitu. Karena di sini secara udah terbagi beberapa baris ya. Kelas 1 di sini ada 20. Di sini ada kelas 1 lagi gitu kan. Berapa? 27. Di sini ada juga kelas 1 77. Jadi kita harus menjumlahkan masing-masing kelas 1-nya agar nanti totalnya muncul di sini. Begitupun dengan kelas 2, 3 dan VIP. Nah, gimana cara cepatnya? Biar kita bisa merekap semuanya. Ya, masing-masing jenis kamar gitu. Mulai dari kelas 1 sampai dengan VIP. Sum if ya. Oke, sum if. Oke, sudah. Berarti kita blok area jenis kamarnya ya. Jadi yang disebut dengan range ini adalah area yang kita mau jadikan sebagai acuan untuk menghitung lama inap, gitu kan? Oke, sudah dikunci ya? Oke, kuncinya pakai tombol F4 ya guys. Kalau nggak bisa F4, kalian pakai bantuan Fn, F4, gitu. Biar nanti ada muncul simbol absolut dolar kayak gini. Untuk mengunci areanya biar nggak kemana-mana. Oke, Tikom. Tikom itu titik koma ya guys. Lalu kriteria, klik kelas ya. Yang mana yang diklik yang ini ya? Kenapa kita klik yang ini? Supaya nanti ketika kita duplikasi ke bawah juga akan membaca kriteria kelas 2, kelas 3 dan VIP-nya. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi satu-satu. Ya, titik koma. Sum range-nya yang mana? Lama inap. Betul. Karena kita mau menggunakan nilai di kolom lama inap untuk menghitung lama inapnya, maka kita blok gitu kan. Biar nanti Excel bisa mendapatkan referensi mana sih kolom yang mau kita jumlahkan gitu atau yang mau kita rekap gitu. F4. Lalu kita balas kurung kemudian enter dan inilah hasilnya. Jadi untuk kelas 1 kalau kita cermati tadi kan ini berapa? 20 ya. Nah, ini kelas 1 pertama kan 20 tambah 27 47 ya. 47 tambah 77 124. Benar kan jawabannya? Benar. Sisanya tinggal kita duplikasi aja ke bawah. Dan ini insya Allah benar semua. Karena nanti menyesuaikan dengan kriterianya. Jadi kelas 2 juga akan menjumlahkan dengan kelas 2. Kelas 3 juga demikian. VIP juga seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan rekapitulasi lama inap untuk masing-masing kelas. Atau masing-masing jenis kamarnya. Sekarang kita lanjut ke tagihan. Tagihan ini kita pakai rumus apa guys? Copy rumus. Oh berarti pakai sum if masih ya. Oke baik, kita coba kopas dulu rumusnya. Kita tampilkan di sini. Range kolom inap ganti tagihan. Oh ini doang ya ujungnya. Kalau yang ini tetap sama ya, jenis kamar untuk kriterianya di depan ya. Oke baik, berarti tinggal kita ganti aja di bagian ini menjadi sum range tagihan ya. Yang mana yang ini? Tagihan ya. Oke, siap. Udah, saya blok.
Kita kunci, lalu kita enter. Jadi untuk kriterianya sama dengan yang di sebelah, hanya saja yang berbeda itu di bagian sum range-nya, area yang mau kita jumlahkan atau yang mau kita rekap gitu. Yang diminta di sini tagihan, ya udah kita bloknya kolom tagihan gitu kan.